Oke, selanjutnya ya soal terkait sifat koligatif lagi, tapi terkait dengan titik didih atau kenaikan titik didih ya. Oke, kita bahas ya soalnya. Nah, di sini ya ada ke dalam 600 gram air. Nah, sini berarti pelarutnya ya dilarutkan 7,2 gram magnesium sulfat. Ya, titik didih larutannya katanya segini 100,0936 derajat Celcius. Nah, katanya tetapan kenaikan titik didih molal air itu 0,52 derajat Celcius per molal, maka derajat ionisasinya ya magnesium sulfat itu berapa? Oke. Di sini ya kita diketahui dulu ya biar nggak bingung. Oke. Kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui ya. Berarti di sini tadi massa pelarutnya ya itu dalam gram ya, katanya 600 gram massa airnya ya, berarti ini H2O. Kemudian massa MgSO4 magnesium sulfat ya, massa M kecil ya, MgSO4 katanya 7,2 gram. Kemudian diketahui juga titik didih larutannya yaitu 100,0936 derajat Celcius. Kemudian Kb nya ya itu 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, ditanyanya itu ya adalah derajat ionisasi atau alfa dari magnesium sulfat atau MgSO4 ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih reaksinya gimana ya MgSO4 ini ya. Nah, MgSO4 ya itu akan terurai ya menjadi Mg2+ plus SO42-. Nah, jadi di sini ya 1 ya kan, sini satu, maka jumlah ionnya atau N-nya yang nanti sama dengan 2 ya. Di sini sebagai MgSO4 itu atau magnesium sulfat itu sebagai larutan elektrolit yang mana nanti harus dikali dengan ya faktor Van Hoff ya, Van Hoff. Oke, nanti ya yang perlu dipahami juga di sini ya kita akan bahas juga ya terkait nanti dengan rumus matematisnya. Di kenaikan titik didih ini ada 2 ya, delta TB itu sama aja nilainya dengan Kb dikali molal. Kemudian delta TB akan bernilai juga gitu ya, sama nilainya dengan TB titik didih larutannya dikurang titik didih si pelarutnya ya. Tuh. Nanti kita pertama harus cari ini dulu ya untuk menemukan delta TB-nya, baru kemudian nanti kita ke step yang kedua di sini ya. Nanti jangan lupa ini juga dikali I karena tadi di larutan elektrolit ya. Oke, kita kerjain lagi ya. Selanjutnya berarti step yang pertama tadi ya. Yang pertama berarti di sini masukin dulu delta TB-nya sama dengan ya TB dikurang TB 0 ya, titik didih larutan tadi adalah 100,0936 derajat Celcius dikurang 100 derajat. Nah, ini air ya, pelarut air itu selalu mendidih di 100 derajat. Udah, berarti nanti delta TB-nya ketemu ya, jadinya 0,0936 derajat Celcius gitu ya. Oke, nah di sini tadi Mg-nya tadi sudah dijabarkan ya. Nah, tadi Mg-nya belum ketemu tuh ya, nanti dicari dulu ya. Oke, kita cari dulu ya. Di sini nih deh ya. Mr dari MgSO4.
Oke, di sini aja deh ya biar tidak mengganggu lapaknya. Ya, MR MG SO 4. Ya, berarti sini MG-nya itu udah 1 ya, berarti A kali AR MG ditambah 1 dikali ARS ditambah 4 dikali ARO. Oke. MG itu nilainya berapa? Katanya 24, S-nya 32, O-nya 16. Oke, berarti ini 1 dikali 24, ini 1 dikali 32, 4 dikali 16 ya. Jadi 24 ditambah 32 ditambah 16 kali 4 itu ya, itu 64 ya. Jadi nanti totalnya itu ada 24 tambah 6 itu kan 88 ya, 88 tambah 32 sekitar berapa nih? Ini kan 56 tambah 64 itu 120 gram per mol ya. Oke. Udah, kita lanjut lagi ke sini ya. Jadi yang kedua ya, itu adalah delta TB sama dengan KF dikali M dikali I, karena tadi dia elektrolit, jadi harus dikali faktor Van Hoff. Udah, tinggal kita masukin 0,0936 ya. KF nya tadi mohon maaf ya, ini bukan KF, ini KB ya. KB nya tadi 0,52 ya, dikali M itu bisa kita jabarin ya, jadinya nanti gram tadi per 7,2 ya, dibagi tadi 120 ya, 120 dikali 1000 per tadi massa pelarutnya itu 600 dikali I ya. Oke, nanti ini sudah dicoret ya, coret. Kemudian ini juga 120 10 ya, ini bagi 10 habis 1, ini dibagi 10 itu 12 ya kan. Nah, kemudian nanti ya kita tulis dulu ya, 0,0936 sama dengan 0,52 ya, dikali, nah ini 7,2 ya, per 12 kali 6 itu 72 ya, dikali I nya. Oke, 7,2 itu bisa sama-sama nanti dibagi ya, jadinya nanti 0,1 ya, jadi nanti 0,52 dikali 0,1 dikali I nya ya, atau bisa juga ini kan jadinya itu ya 52 ya, dikali 10 pangkat min 2 dikali 1 kali 10 pangkat min 1 dikali I gitu kan, supaya memudahkan. Ini tinggal 0,0936 ya, masih tetap sama, berarti 52 kali 10 pangkat min 3 ya, kali I. Udah, berarti kan ini perkalian ya, jadi harus dibagi yang ada variabelnya di sini ya. Jadinya nanti I ya sama dengan 0,0936 dibagi 52 kali 10 pangkat min 3 ya. Sini juga bisa dijadiin bisa dijadiin ini ya, notasi ilmiah. Ini jadi 936 ya, 936 ya. Oke, 9 kali 10 pangkat min 4 ya, dibagi 52 kali 10 pangkat min 3. 936 dibagi 52 itu 18 ya. Nah, ini 10 pangkat min 4 ya, ini naik ke atas jadinya 10 pangkat 3, jadi
18 jadi 10 pangkat min 1 atau 1,8 ya. Berarti I nya itu 1,8. I nya 1,8. Oke, sampai sini ini belum selesai ya. Kita harus cari dulu. Ya nilai dari si I nya ya. I nya nanti kalau kita jabarin ya, nanti I sama dengan 1 ditambah N min 1 dikali alfa ya. I nya 1,8. Kemudian ini kita masukin 1 plus tadi N nya itu 2 ya, karena tadi dia elektrolit elektrolit yang N nya 2 tadi kan. Oke, 2 dikurang 1 dikali alfa 1,8 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1 kan 1 ya, jadinya alfa di sini. Oke. Nah, ini karena udah mepet ya, kita pindah ke sini aja ya. Nah, jadinya ini ya 1 nanti kita harus kurangin ya. Oke, karena kan sini ada alfa ya, penjumlahan. Jadi nanti alfa sama dengan ya, sama aja nanti 1,8 ya dikurang 1 ya. Nanti 1,8 kurang 1 berapa? 0,8 ya kan. Jadi alfanya 0,8. Nah, tapi karena dia pengen dalam persen, maka harus kita kali 100 ya, sehingga nanti ini cerut jadi alfanya itu, ionisasinya itu adalah 80% ya. Oke. Berarti derajat ionisasi dari Mg SO4 atau magnesium sulfat ya, itu adalah 80% ya. 80%. Nah, ini adalah derajat ionisasinya.